Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rest area Cikalong Kulon, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, kita akan memasuki gerbang perbatasan Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum Purwakarta. Nah, tadi sebelum masuk ke gerbang perbatasan Cikalong Kulon itu ada jalan ke kiri ya, itu menuju Ciririp Kabupaten Purwakarta juga. Nah, kita pernah ke situ tuh sama istri. Nah, dari Ciririp itu bisa tembus ke Waduk Jatiluhur dan juga bisa tembus ke Karawang. Itu hanya sekedar informasi saja ya, tapi kita tidak lewat Ciririp sih, kita akan lewat jalur ini nih, yaitu melintasi Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. Kalau nggak salah ya namanya Kecamatan Maniis. Yang jelas nih jalur lurus aja dan masih enak nih ya, semenjak kita mungkin beberapa tahun yang lalu lewat jalur sini. Jalurnya enak, mulus, sepi, dan juga hijau, penuh dengan oksigen. Asik, enak sih ya, pokoknya jalurnya enak aja tuh. Oh iya, lupa menyapa nih ya kita. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam kenikmatan, kebahagiaan, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Jumpa lagi bersama kami Momo Milo Motovlog, yang pada kesempatan kali ini akan kembali riding dan alang iling asal gelinding. Kita akan menuju Purwakarta dan kita sudah ada di Purwakarta sekarang, alhamdulillah. Kurang lebih perjalanan 3 jam ya dari Depok menuju Purwakarta. Kita sempat mampir dulu rest, sarapan, dan kemudian kita lanjutkan kembali sampai dengan menjelang pintu gerbang perbatasan Cikalong Kulon Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta. Mungkin ini part yang ketiga dari seri Gaskeun Purwakarta, sebab kita akan bagi beberapa bagian ya, dan isinya mungkin sekitar pengalaman kami membuat motovlog, kemudian apa ya, oh iya, kemudian bagaimana cara kami mendapat 1000 subscriber. Maaf ya, bukannya sombong, tapi kita pengen berbagi cerita aja sih, supaya mungkin kita bisa sharing dan kawan-kawan bisa amati, tiru, dan modifikasi. Sebab ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, semacam diskusi aja di antara kita nih yang membuat akun YouTube yang mungkin berbeda niche-nya ya. Kalau saya itu motovlog dan teman saya itu di bidang seni. Nah, ketika membandingkan akun YouTube-nya itu agak sedikit kesulitan mendapatkan subscriber, sedangkan saya atau kami itu baru sekitar mungkin 4-5 bulan sudah mendapat 1000 subscriber. Sebenarnya kita juga dapat saran dan arahan dari teman saya ya, yaitu yang punya akun Ujaifah Jazmi. Mungkin kalian bisa berkunjung ya ke channel tersebut, Ujaifah Jazmi atau HZ Studio. Dan ternyata saran beliau itu terbukti ya, dengan pertambahan subscriber yang semakin cepat. Awal-awal sih kita ketika bikin konten itu dan membuat akun YouTube motovlog Momo Milo ini ya, kita agak sedikit bosen ya. Kenapa? Karena
dari hari ke hari belum ada perkembangan. Nah itu ya, sampai-sampai kita itu menghubungi teman-teman via WA, kita minta mereka untuk subscribe ke channel kami. Malu juga sih ya, sekitar mungkin 30-40 teman-teman ya yang kita hubungin biar supaya setiap hari itu ada subscribernya. Mungkin itu sih ya, karena ya kita bosan juga kalau seandainya kita buat konten tapi tidak ada yang melihat dan tidak ada yang menonton. Maklum ya, karena kebanyakan YouTuber pemula itu biasanya kurang sabar. Akhirnya meminta subscriber dari teman-teman, saudara, atau orang-orang yang ada di sekitarnya ya, termasuk kita juga sih. Kalau menurut kita sih ya nggak jadi masalah juga, karena kita juga untuk memperkenalkan channel kita juga kan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita saling meminta subscriber dengan cara berlebihan ya, dan ternyata ada cara dan tekniknya juga. Oke, sebelum kita lanjut, tadi kita lihat sedikit review jalan ya. Kalau di awal perbatasan Cianjur Purwakarta itu agak bagus. Nah di sini sudah ada sedikit lubang-lubang ya. Mungkin bagi kalian yang akan berkunjung ke Waduk Cirata atau melewati jalur ini, kita sedikit hati-hati, khawatir nanti tiba-tiba ada lubang di tengah jalan yang bisa membahayakan keselamatan kita. Oke, kita lanjut lagi sharing tentang bagaimana cara mendapat 1000 subscriber ala Momo Milo ya. Sebagaimana saran dari rekan kita Hujaifa Jazmi, beliau menyarankan tuh untuk memperbanyak membuat video short. Bahkan video short tersebut kalau bisa diupload setiap hari. Tadinya bingung juga sih bagaimana cara membuat video short tersebut. Awal-awalnya ya kita buat video ala kadarnya aja, tidak ada kata atau tulisan atau suara. Kita buat sengaja memang original aja. Yang penting kita sudah membuat video short, dan ternyata hasilnya hanya beberapa ratus penonton saja ya, itu dalam seminggu. Dan perkembangan subscriber pun sangat sedikit ya, bahkan dalam sehari paling 1 atau 2 atau 3 tambahnya, bahkan kadang-kadang berkurang lagi tuh. Nah kemudian akhirnya kita tahu-tahu ketemu video tutorial cara membuat video short, walaupun sederhana ya. Akhirnya kita pelajari dan coba putar berulang-ulang, dan akhirnya muncul juga tuh tutorial-tutorial yang lainnya yang kemudian kami pelajari secara otodidak. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah sih ada perkembangan. Satu video short bisa 10.000 sampai dengan 12.000 penontonnya. Akhirnya ya kita tambah semangat juga sih ketika melihat jumlah penonton itu meningkat dan jumlah subscriber meningkat. Jadi semakin tambah semangat juga, dan kemudian ya kita coba nggak terlalu asal juga sih membuat video short, namun juga kita semacam beri perkataan ataupun kalimat-kalimat yang bisa menilai edukasi atau mungkin hiburan juga ya.
Cuma mungkin kesulitan kita membuat video short adalah membuat judul, sebab khawatir nanti ada judul yang sama ya dengan video yang lain, dan pada akhirnya nanti ketika ada judul yang sama tersebut dianggap konten berulang kalau nggak salah tuh ya gitu ya. Nah kalau seandainya ada konten berulang dan kemudian kita sudah tercapai syarat monetisasi, maka gagallah syarat monetisasi tersebut. Aduh belibet euy. Tapi bukan cuma judul aja sih, dikhawatirkan juga ketika kita membuat banyak video short, terkadang tuh kita lupa ya, ketika sudah diupload ternyata kita upload lagi, akhirnya ya terjadilah konten berulang lagi. Makanya ada saran dari beberapa tutorial untuk segera menghapus video yang sudah diupload, dan saya juga khawatir sih mungkin ada yang lupa atau yang kita sudah upload terus kemudian kita upload lagi. Terus kalau seandainya kata-katanya itu sih mungkin berbeda sih ya. Nah tadi baru saja kita sudah melihat ya, di sebelah kanan kita itu sudah terlihat Waduk Jatiluhur yang akan kita tuju. Sebenarnya waduk tersebut sangat luas ya, kalau nggak salah itu merendam sekitar berapa kecamatan gitu, nanti deh kita searching lagi. Oke kita lanjut lagi nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah masih ngomongin video short nih ya. Sebenarnya video short juga bisa video short juga bisa menjadi salah satu syarat monetisasi ya, dengan 3 juta jam tayang kalau nggak salah. Nah ini ada apa nih, ada semacam jalan berlubang ya, tadi ada tulisannya tuh, apa tadi tulisannya tuh. Nah kita lanjut, bahwasanya video short itu juga ternyata bisa menjadi syarat monetisasi ya, dengan 90 hari. Syaratnya adalah mencapai 3 juta penayangan kalau nggak salah. Nah bagi kita sih kayaknya berat, makanya mungkin agak kita kurangi sekarang video shortnya dan kita perbanyak video longnya. Mungkin itu cara atau pengalaman kami mendapatkan 1000 subscriber ya. Selain daripada kita minta subscriber pada orang-orang yang ada di sekitar kita nih ya, kita juga berusaha untuk membuat konten yang bagus, terutama video short. Nah sekarang nih kita sudah mulai sedikit fokus mengejar jam tayang, kalau nggak salah berapa ribu jam tayang gitu ya. Kita mah nanti dulu dah itu mah. Makanya ketika misalnya membuat akun YouTube ini ya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ya kita menyesuaikan dengan kemampuan kita aja. Jadi itu sih, sehingga kita tidak merasa terbebani. Ya itu ya mungkin yang bisa kita bagikan atau kita share dari akun Momo Milo itu ya, cara kita mendapatkan 1000 jam tayang ya, 1000 subscriber itu ya seperti itu caranya, dengan memperbanyak video short. Ya setiap motovlog pasti bakal berbeda ya caranya masing-masing, tinggal tergantung ya motovlog tersebut.
lah ya, kondisi jalanannya bagus sih. Nah kalau seandainya nanti kalian lewat sini dan ingin menuju mungkin ke Purwakarta kota, atau ke Subang, atau mungkin ke Kerawang ataupun Cikampek, dan kalau seandainya sudah kehabisan bakar, cari atau isi isi bensin atau Pertamax atau Pertalite di sekitar sini. Nanti ada SPBU di sebelah kanan, sebab nanti setelah Waduk Cirata itu agak sulit ya kita mencari SPBU. Kalau kita nih pada hari ini ya nggak mengisi karena masih full sih BBM kita. Oke kawan-kawan, mungkin itu ya tips dan trik kita nih Momomilo Motovlog. Alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber pada bulan ini dengan menggunakan video short ya. Mungkin ya itu hanya sekedar berbagi saja ya, bukan untuk menyombongkan diri, karena kami juga sangat-sangat menyisih perlu belajar. Nah ini SPBU yang saya maksud nih ya. Ketika nanti kalian melewati jalur ini, kalau nggak salah ini cuma ini aja nih ya SPBU yang ada di wilayah Kecamatan Manis atau Jalan Raya Manis mungkin ya. Nanti kita ketemu SPBU lagi agak jauh ya, kalau ke arah ke Bandung Barat itu ada di Bandung Barat. Iya maksudnya tuh ada di Ciroyom kalau nggak salah. Nah kalau misalnya kita ke Pleret ya ada di Citeko kalau nggak salah tuh ada. Kalau misalnya kita ke Karawang apalagi udah nggak ada pom bensin, perkampungan bahkan. Nah mungkin itu aja sih. Pokoknya intinya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian-kalian yang sudah mendukung sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar ya dan bertukar pikiran, karena saya juga masih butuh belajar public speaking nih ya, masih belepotan ngomongnya. Mungkin 10-15 menit ke depan kita akan sampai di Waduk Cirata. Untuk sementara mungkin itu aja dulu ya. Kami juga pengen menikmati perjalanan terlebih dahulu. Mohon maaf nih nggak profesional nih motovlog Momomilo ini. Tapi sebelum kita nggak ngomong dulu, kita nikmatin perjalanan, kita cuma ingin kembali berpesan ya buat para teman-teman terutama motovlog pemula. Ayo tetap semangat, tetap berkreasi, tetap mau belajar supaya mudah-mudahan kita bisa sukses bersama, amin ya robbal alamin. Udah ya gitu aja dulu, kita nikmatin suasana hijau penuh oksigen di Kabupaten Purwakarta ini. Sebelah kanan nih sebenarnya udah Waduk Cirata sih ya, cuman kealangan banyak pohon-pohon besar nih. Kalau dulu pohonnya masih pendek-pendek. Nah jadi ngomong lagi, udah ya gitu aja dulu ya.
Oke guys, kita sudah berada di Waduk Cirata. Assalamualaikum Waduk Cirata. Kalau nggak salah nih merupakan objek vital nasional ya, yang apa sih? Elah, ribet banget. Yang memproduksi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Betul sekali jawaban Anda. Nah, ini jalanannya agak sedikit berlubang ya, tapi pemandangannya bagus banget dah, pokoknya ajib, margojib. Nah, ada juga tuh warung-warung kopi di sebelah kanan kita bagi kita yang pengen ngopi-ngopi santuy. Di situ ada juga mie rebus dan lain sebagainya. Nanti di depan tuh ada banyak rumah makan ya, dan biasanya tuh menunya ikan. Kalau dari beberapa informasi yang kami dapat sih ya dari media-media gitu, ini Waduk Cirata ini terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, kemudian Kabupaten Purwakarta, dan juga Kabupaten Bandung Barat. Dan luasnya itu sekitar 40.000 hektar ya. Mungkin segitu dulu aja kali ya cerita dan berbagi pengalaman serta perjalanan kami pada hari ini. Mohon maaf ya kalau seandainya banyak kesalahan dan ada kalimat-kalimat yang mungkin kurang pas di hati kalian semua. Terima kasih atas dukungan ataupun support dari sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, serta hidup dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Masya Allah, mantap banget ini suasananya. Kalian harus coba ya kesini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.